Pria asal Atambua, Nusa Tenggara Timur berinisial JF ditemukan tewas tergantung di batang pohon di kebun warga Desa Sokong, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Polisi mengungkap JF merupakan korban pembunuhan. Belasan satuan kerja Polri mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan berdasarkan indikator kerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Polres Bontang, Polda Kalimantan Timur mendukung program ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan pengamanan distribusi bahan pangan, penyaluran pupuk, dan obat subsidi. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 4 Juni 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Junika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pria asal Atambua, Nusa Tenggara Timur berinisial JF ditemukan tewas tergantung di batang pohon di kebun warga Desa Sokong, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Polisi mengungkap JF merupakan korban pembunuhan. Dari lokasi kejadian, para pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia. Karena panik, ketiga pelaku merekayasa kejadian seolah-olah korban tewas gantung diri. Kapolres Lombok Utara AKBP Didik Putra Kuncoro mengatakan dari hasil penyidikan yang dilaksanakan tim reserse kriminal mengungkapkan bahwa korban JF tewas karena diduga dibunuh, bukan karena gantung diri. Pembunuhan itu terungkap dilakukan oleh 3 pelaku dengan salah seorang di antaranya adalah pimpinan perusahaan tempat korban bekerja berinisial PCM di Koperasi Jaya Perkasa. Kapolres menjelaskan korban saat itu sempat kabur, namun PCM bersama 2 pelaku lain mengejar korban hingga akhirnya tertangkap dan membawa korban ke lokasi kejadian. Dari lokasi kejadian, para pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia. Karena panik, ketiga pelaku merekayasa kejadian seolah-olah korban tewas gantung diri. Polres Lombok Utara telah menetapkan ketiga pelaku sebagai tersangka dengan merujuk pada pelanggaran pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pemirsa, dari NTB kita beralih ke Jawa Tengah. Tersangka kasus pembunuhan seorang perempuan berinisial T, 54 tahun, warga Semarang, Jawa Tengah yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia secara mendadak di kosnya di Kapanoweng, Kretek, Kabupaten Bantul berhasil diringkus polisi. Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengeh Jeffrey
Diana mengungkapkan tersangka pembunuhan tersebut berinisial IRS 24 tahun, warga KP Newon Kretek, Kabupaten Bantul. Tersangka ditangkap di Maguwo Harjo, Kabupaten Sleman pada Sabtu 1 Juni 2024 oleh tim gabungan Reskrimum Polda DIY, Polres Bantul pada Polsek Kretek. Adapun motif tersangka melakukan pembunuhan tersebut karena ingin menguasai harta benda milik korban yang terdiri dari ponsel dan uang senilai Rp150.000. Sampai saat ini tersangka masih dimintai keterangan guna mengumpulkan barang bukti milik tersangka dan juga korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Beralih ke informasi selanjutnya, dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya, Polres Ponorogo, Polda Jawa Timur berhasil mengamankan 9 sepeda motor yang terlibat dalam aksi balap liar. Menindaklanjuti keluhan warga masyarakat yang merasa resah akan adanya sekelompok pemotor dengan suara knalpot bising, Polres Ponorogo, Polda Jawa Timur menggelar razia balap liar dan knalpot tidak sesuai spesifikasi. Razia dipimpin oleh Kabak Ops Polres Ponorogo, Kompol Edi Suyono dan Kasamapta Polres Ponorogo Ibtudul Hajis. Dalam razia tersebut, petugas nyasar beberapa lokasi yang kerap dijadikan ajang balap liar seperti Jalan Trunojoyo, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Kiai Ahmad Dahlan, Jalan Juanda, Jalan Suromenggolo, Jalan Pramuka, dan alun-alun Ponorogo. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan 9 motor yang tidak sesuai spesifikasi teknik. Menurut Kapolres Ponorogo AKBP Anton Prasetyo, razia ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Ponorogo. Razia ini akan terus dilakukan secara berkala untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar lalu lintas. Kapolres Tegal AKBP Mokamat Raja Roj Jakun melalui Kasih Humas Ibda Henry Ade Birawan menggelar konferensi pers ungkap kasus tindak pidana pencurian dengan barang bukti speaker aktif. Pelaku diketahui merupakan residivis yang juga melakukan pencurian kendaraan bermotor beberapa hari sebelumnya di desa yang sama. Berdasarkan pengembangan, terdapat laporan polisi pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, yaitu saudara MAS pada tanggal 24 Mei 2024 telah melaporkan ke Polsek Lebak Siu dengan kejadian korban telah kehilangan sebuah salon. Pelaku mengambil salon aktif di sebuah rumah saudara MAS. Dan pada saat itu terduga pelaku berhasil diteriaki oleh warga saat melihat pelaku mengambil salon tersebut di TKP, sehingga terduga pelaku tertangkap oleh warga dan diserahkan kepada Polsek Lebak Siu. Dari kejadian tersebut, anggota Polsek Lebak Siu dilakukan penyelidikan oleh Kanit Reskrim mendapati bahwa pelaku di sini adalah saudara S, 37 tahun, yang bekerja sebagai buruh, alamat Lebak Buah, RT 4 RW 4 Kecamatan Lebak Siu, telah melakukan tindak pidana yang sebelumnya pada tanggal 17 Mei 2024. Sehingga berdasarkan pengembangan, ada 2 LP dilakukan tindak pidana oleh saudara S tersebut, yaitu LP B dari 02 bulan 5 2024 yang dilaporkan oleh SPKT Lebak Siu, Polres Tegal, Polda Jateng. Yang kedua adalah LPB. Tim dari unit Tipiter Satreskrim Polres
Tapanuli Selatan berhasil ungkap dugaan penyalahgunaan 10 ton atau 10.300 liter solar subsidi di sebuah gudang penimbunan BBM ilegal. Polres Tapsel ungkap dugaan penyalahgunaan 10 ton BBM solar subsidi ini dari sebuah gudang penimbunan ilegal, tepatnya di Desa Tolang J, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaku penimbunan ini adalah oknum Kepala Desa Tolang Jae, berinisial AS 45 tahun yang juga pemilik gudang penimbunan BBM ilegal tersebut. Modus operandi dengan cara membeli minyak di SPBU di atas harga eceran tertinggi sesuai ketetapan dari pemerintah. AS diduga memodifikasi 1 unit mobil untuk membeli BBM solar subsidi tersebut. Dari pengungkapan kasus ini, pihaknya menyita 1 unit mobil sebagai pengangkut BBM solar subsidi dari SPBU ke gudang penimbunan. Di dalam mobil ini ada tangki tempat penampungan BBM kapasitas 1 ton, berikut mesin sedotnya serta 11 unit tangkai atau fiber berisi BBM solar subsidi dengan hasil perhitungan sementara sekitar 10.300 liter. Polda Banten bersama Polres jajaran melaksanakan konferensi pers penyitaan minuman beralkohol hasil operasi pekat tahun 2024 di wilayah hukum Polda Banten. Bertempat di ruang aula serbaguna Polda Banten, Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim menyatakan akan terus menindak tegas peredaran minuman keras atau miras di wilayah hukum Polda Banten. Bapak dan Ibu yang kami Polda Banten beserta Polres jajaran melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, pengungkapan kasus peredaran miras selama bulan April sampai dengan Mei 2024 dan berhasil menyita minuman keras berbagai jenis dan merek sebanyak 4.000 dus atau 75.000 botol. Kapolda memaparkan hasil sitaan 75.000 botol miras tersebut merupakan gabungan barang bukti sitaan dari Polda Banten dan Polres jajaran di bawahnya. Polda Banten sebanyak 60.000 botol yang dikemas dalam 3.800 dus. Sementara Polresta Serangkota, Polresta Tangerang, Polres Cilegon, Polres Padelang, dan Polres Lebak total sebanyak 15.000 botol miras dalam kemasan 200 dus. Kapolda berharap operasi ini dapat mengurangi keresahan masyarakat dan wilayah hukum Polda Banten menjadi lebih aman dan tertib. Irjen Pol Abdul Karim berkomitmen akan terus memberantas segala bentuk penyakit masyarakat guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat yang mengimbau masyarakat apabila melihat kegiatan yang berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas segera melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat. Satu jaringan, tapi masih ada 1 jaringan lagi. Nah, nanti rencananya kita masih lakukan upaya penangkapan ya. Nanti kalau ini sudah utuh, baru saya akan melakukan rilis. Sudah berapa banyak itu? Informasi lebih dari 6 jenderal yang meninggal, mati 13 semuanya. Iya, kurang lebih dari hasil pemeriksaan termasuk kita lakukan pengecekan TKP, total barangnya berapa? 13 yang mati. Iya. 13 barang. Barangnya 26. Barangnya 26, pelakunya 13. Iya. Artinya yang mati 26 barang. Iya. Ini masih belum kita ketahui berapa ya jumlah. Pemirsa, Polda Jambi berhasil mengamankan ratusan pelaku penyalahgunaan narkoba dari hasil operasi antik Siginjai 2024. Polisi juga mengamankan 5 kg sabu, 3 kg ganja, serta ratusan pil ekstasi sebagai barang bukti. Di Res Narkoba Polda Jambi AKBP Ernesto Saiser mengatakan bahwa selama 20 hari pelaksanaan operasi antik, Polda Jambi dan Polres jajaran berhasil mengamankan 199 orang termasuk 50 pondok yang diduga menggunakan untuk
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini diungkap saat Polda Jambi menggelar konferensi pers di lapangan hitam Mapolda Jambi terkait hasil operasi antik Sigenjai 2024 selama 20 hari yang dilakukan Polda Jambi dan Polres Jajaran. Deres Narkoba Polda Jambi menyebut dari hasil 199 tersangka diamankan ada sekitar 50 orang dilakukan rehabilitasi dan sisanya akan dilanjutkan proses hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari hasil dari operasi antik Sigenjai 2024, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti diantaranya seperti 5 kg sabu, 3 kg ganja, dan pil ekstasi sebanyak 341 butir, serta uang tunai lebih dari 10 juta rupiah. Operasi antik Sigenjai tahun 2024, di mana operasi antik ini berlangsung selama 20 hari, tanggal 10 sampai tanggal 29 Mei 2024. Dengan hasil sebagai berikut, di mana jumlah tersangka yang berhasil diamankan itu sekitar 169 tersangka. Dalam waktu 20 hari ini, hasil ungkapan Polda Jajaran itu hampir sekitar 12 orang. Kalau dirata-ratakan indeks setiap hari itu sekitar 10 orang. Sasaran yang kita sasarkan ini, yang kami ini, sasaran operasi antik itu ada tempat hiburan malam, kemudian juga ada kos-kosan, kemudian juga ada hotel, kemudian ada base itu kita anjurkan sekitar 50 base yang ada. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.